Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasinta Khofifah dari Prodi Fisika Universitas Airlangga. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan solusi dari penyelesaian ujian akhir semester mata kuliah Fisika Komputasi 2 tahun ajaran 2022-2023. Nah, di sini saya mempunyai PPT. Ini saya share dulu. Share, kita buka PPT-nya. Nah, untuk yang pertama, di sini ada cover. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, saya Prasinta Khofifah Diah Ayu Pertiwi dengan NIM 082011333042 dari Prodi Fisika Universitas Airlangga. Nah, untuk yang pertama, atau soal yang pertama adalah apa sih perbedaan PDP dan PDB secara numerik? Sebelum itu kita ulas dulu apa sih persamaan diferensial itu. Nah, persamaan diferensial merupakan gabungan dari suatu fungsi yang tidak diketahui disertai dengan turunannya. Nah, untuk melihat persamaan diferensial ini dari segi banyaknya peubah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah persamaan diferensial biasa, dengan pengertiannya adalah persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih peubah tak bebas terhadap satu peubah bebas. Seperti contohnya persamaan di sini. Terlihat bahwa DU per DX ditambah DV per DX sama dengan C. Nah, peubahnya hanya satu, yaitu terhadap DX. Yang kedua, ada persamaan diferensial parsial atau biasa disingkat dengan PDP. Nah, persamaan diferensial parsial ini mempunyai pengertian persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih peubah tak bebas terhadap dua atau lebih peubah bebas. Seperti contohnya persamaan yang ini. Do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini terlihat bahwa di bagian pembilangnya itu adalah variabel peubah tak bebas. Dan di penyebutnya ini variabel peubah bebas, yakni diturunkan terhadap X kuadrat dan diturunkan terhadap Y kuadrat. Kemudian, di sini saya memberikan contoh soal untuk mengupas lebih lanjut gimana sih penyelesaiannya antara PDB dan PDP di dalam oktav. Nah, untuk soal yang pertama dan kedua, kita coba di dalam oktav terlebih dahulu. Kita buka aplikasi oktav. Di sini tampilan oktavnya sudah terbuka. Ini tadi coba-coba saya. Kemudian kita tampilkan editor untuk bagaimana sih sintaknya. Nah, yang pertama kita membersihkan layar dan memori dulu dengan sintak CLC, titik koma, dan clear all, titik koma. Kemudian kita Ctrl S. Kita kasih nama penyelesaian PDB. PDB. Nah, kita simpan di My Computer di sini. Di data D. Kita buat aja di sini new folder UAS Fisika Komputasi. Nah, di sini kita save. Kemudian, langkah yang pertama adalah kita memasukkan dulu variabel-variabel yang diketahui di dalam soal. Nah, kita bagi dua layarnya seperti ini. Di soal kita tahu bahwa ada persamaan DY per DX sama dengan X plus 1. Nah, awalnya ini kita harus membuat function dulu untuk mendefinisikan fungsi ini. Nah, function ini kita namai dengan FG, biar kayak fungsi gitu ya. Fungsinya itu
karena ada dua variabel, jadi X sama Y. Kemudian kita tulis tuh fungsinya FG, F atau FG. Oh, gini. Jadi function ini gini. FG, F sama dengan FG. Nah, jadi F itu merupakan fungsi dari X, Y. Kemudian kita tulis lagi fungsi di soal, yakni X plus Y. Sama dengan X plus Y. Nah, kita kasih titik koma. Setelah perintah function, maka kita harus menutupnya dengan end function. End function. Nah, kemudian kita definisikan yang diketahui berikutnya. Yang pertama ada Y0 sama dengan 1. Maka Y0 sama dengan 1. Kemudian, jika kita ketahui pada PDB Euler ini dalam penyelesaian masalahnya, nilai awal dari Y aksen adalah Fxy ini. Maka, Y X0 atau Y dalam kurung X0 itu adalah sama dengan Y0. Nah, Y0-nya kan 1. Jadi, X0-nya adalah 0. Kemudian, ada Y 0,1. Jadi, yang diminta dari soal ini adalah ketika di titik Y 0,1 atau X-nya sama dengan 0,1 itu berapa sih nilainya? Jadi 0,1 ini sebagai N yang kita cari, YN yang kita cari. Nah, N-nya ini kita misalkan dengan B. B-nya 0,1. Nah, biar seragam, kita memisalkan untuk X0 itu juga sama dengan A. Biar nanti mudah dalam memasukkan di rumus untuk mencari banyak biasnya. Nah, X0 ini kita misalkan dengan A sama dengan X0. Kemudian, kita masukkan langkahnya. Di dalam soal kan tertera langkahnya ada H sama dengan 0,05. Oh iya, di dalam oktav itu, maaf ini harusnya titik, karena koma di dalam oktav itu dibacanya pakai titik, bukan pakai tanda koma. Kemudian kita dalam menghitung banyak bias menggunakan rumus N sama dengan B min A per H. Nah, B min A. B itu adalah batas bawah 0,1 dan A itu adalah batas atas atau sama dengan 0. Kita coba run dulu. Change directory. Kita lihat di comment window. Nah, sudah muncul ya berapa banyak Y0-nya, X0-nya, B, A, H, dan N. Terus kemudian kita memproses XR-nya. Jadi suatu nilai yang dihasilkan nanti pasti dia akan punya posisi di X, Y. X keberapa dan Y keberapa. Nah, yang pertama ini kita mencari di X-nya dulu atau XR dalam metode Euler disebutnya. Nah, kita gunakan looping for. Untuk looping itu kita memisalkan. Biasanya pakai I atau variabel-variabel lain, batasnya sampai berapa sih gitu. Kalau dalam kesempatan ini saya menggunakan variabel R dari 1 sampai N. Jadi loopingnya ini dari angka 1 sampai N. N itu banyak bias, sampai berapa bias yang dihasilkan dari soal yang diketahui ini. Kemudian setelah for, kita masukkan rumus XR. Untuk PDB Euler adalah X0 ditambah R dikali H. Nah, tanda titik koma di sini berarti agar dia langsung ke hasil akhirnya aja. Jadi perulangannya itu tidak perlu diperlihatkan di dalam command window, tapi butuh hasil akhirnya saja.
Kemudian kita akhiri looping ini dengan perintah N4. Kita coba dulu. Nah, karena ini tadi ada titik koma, jadi tidak bisa terlihat. Kalau misalkan dihilangkan, nah dia akan melooping sampai n banyaknya. Kan di sini n-nya 2, jadi yang nampak x-nya juga 2, yaitu 0,05 dan 0,1. Kemudian untuk yang looping kedua adalah mencari posisi di y keberapa. Jadi kita gunakan fungsi for lagi dari r sama. Kalau ini tetap 1 sampai n sama dengan 1 sampai n. Kemudian rumus YR-nya sama dengan Y R-1 ditambah H dikali fungsi yang telah didefinisikan tadi, X R-1, Y R-1. Kasih titik ini. Kemudian kita N4 untuk mengakhiri perintah dari for tersebut. Nah, sebelum itu kita membahas bahwa di dalam Octave itu perlu dilakukan manipulasi variabel agar bisa dibaca, karena di Octave ini tidak bisa membaca nilai 0, maksudnya posisi dari ke 0. Jadi posisi mulainya itu mesti dari 1, sehingga kita definisikan dulu untuk Y-nya itu Y1, agar mudah dalam looping nanti Y1. Y1-nya sama rumusnya kayak ini, kita copy. Y, Ctrl V. Nah, karena ini Y pertama, maka yang digunakan adalah Y0, kemudian ini X0, dan ini Y0. Nah, terus kemudian kita ubah, jadi karena yang satu sudah didefinisikan, maka kita menghitung Y setelah 1, kedua. Jadi R-nya itu dari 2 sampai N. Kemudian kita buat for lagi. Jadi setiap 1, 1, 1, tapi dimulai dari posisi yang kedua. Jadi ini K, kita misalkan K, 1 sampai N. Nah, kemudian di rumus ini kita ganti terhadap K. Y, K, ini R-1-nya juga terhadap K, ini juga terhadap K. Nah, karena for-nya ada 2, maka untuk menutup looping tersebut kita gunakan N4 lagi sebelumnya. Jadi, jangan sampai terlupa N4-nya. Kemudian yang terakhir, kita akan melihat hasilnya itu berapa yang setelah perhitungan numerik ini, maka kita bisa menampilkannya dengan perintah display dalam kurung hasil penyelesaian dengan metode Euler titik 2 petik koma display Y. Nah, coba kita run dulu. Nah, kita di sini diketahui kan berapa kali dia loopingnya, berapa kali dia looping terhadap X, terhadap Y-nya berapa, kemudian hasil akhirnya kita peroleh ini. Misalkan kita nggak mau tahu berapa kali loopingnya, maka kita bisa menambahkan tanda titik koma pada rumusnya. Jadi bisa kita lihat. Nah, langsung dia hasilnya bahwa dengan menggunakan metode Euler itu untuk perulangan yang pertama menghasilkan 1,05 dan untuk perulangan yang kedua ada 1,1652. Nah, kemudian yang kedua ada soal, kita besarkan dulu. Kita baca dulu soalnya bahwa konduksi panas di sebuah batang aluminium pipih panjang dengan panjang batang L sama dengan 10 cm
delta X-nya 2 cm, time step delta T sama dengan 0,1 second, koefisien difusi termal K sama dengan 0,835 cm kuadrat per second, syarat batasnya di Tx sama dengan 0, T adalah 100 derajat Celcius, Tx sama dengan 20, T adalah 50 derajat Celcius, dan nilai awalnya T, X, T sama dengan 0 adalah 0 derajat Celcius. Nah, dalam soal ini kita dikasih clue bahwa gunakan metode eksplisit pada persamaan diferensial parsial. Nah, ini skema eksplisitnya. Nah, untuk itu sama seperti tadi, kita buka lembar baru dulu untuk membersihkan layar dan memori, maka gunakan perintah CLC, titik, koma, kemudian clear all, titik, koma, Ctrl S. Nah, kemudian kita ini penyelesaian PDP gini ya. Save. Nah, kemudian kita sama seperti soal yang pertama tadi, yaitu kita input dulu apa saja sih yang diketahui di dalam soal. Nah, yang pertama itu ada L. L-nya 10 cm. Nah, L sama dengan 10. Kemudian delta X sama dengan 2. Kemudian delta T sama dengan 0,1. Kemudian ada K atau koefisien difusi termal sebesar 0,835. Kemudian ada N, banyak piasnya. Nah, dari gambar ini, sebentar saya besarkan lagi. Dari gambar terlihat bahwa pada batang ini ada 6 titik. Ya, ini titik 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi N-nya sama dengan 6. Kemudian untuk penyelesaian PDP ini ada 2 variabel yang berpengaruh terhadap suhu. Yang pertama adalah variabel posisi atau X dan variabel waktu atau T. Nah, untuk waktunya kita harus mendefinisikan dari waktu awal atau T saat ke 0 itu kan jelasnya 0. Dan T saat akhir, saat berapa lama dia dipanaskan. Jadi, kita definisikan T akhirnya dia sampai 5 second. Kemudian untuk menghitung error atau kesalahan, maka kita gunakan ada rumus lambda. Nah, lambda ini rumusnya K dikali delta T dibagi delta X kuadrat. X dikuadratkan. Begini. Nah, kita coba play dulu hasilnya. Di sini sudah dimasukkan semua ya persyaratannya. Nah, di sini terlihat ada L, delta X, delta T, K, N, T akhir, dan lambda. Nah, sebelum itu kita definisikan dulu matriks awal sebagai representasi suhu di setiap titik dan variabel terikatnya adalah variabel waktu. Nah, matriks ini kita buat nilainya 0 semua. Jadi, kita bisa gunakan fungsi S. Kita wakilkan matriks ini dengan S atau berarti suhu ya. Dengan perintah zeros dalam kurung N, T akhir per delta T. Nah, di sini berarti untuk membuat matriks ini adalah dengan perintah zeros, maksud dari yang di dalam kurung ini adalah N dikali T akhir per delta T. Kemudian, kita masukkan dulu syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya tadi, syarat awalnya adalah nilai awalnya kan 0 derajat. Jadi di setiap titik sebanyak ini, kan ada 6.
Nah, di ujung-ujungnya sini, sebentar, saya besarkan, ada 6 titik, di ujung yang sini sama ujung yang sini kan sudah pasti nilainya. Yang sini 100, yang sini 50. Nah, berarti yang belum didefinisikan adalah yang di posisi 2, 4, 6, dan 8 cm. Jadinya, yang diketahui di sini ada 4 titik. 4 titik ini kita tuliskan sebagai begini, S titik ke 2,1. Jadi di matrik itu, saya ulangi kembali, di matrik itu tidak mengenal posisi ke 0. Jadi posisinya ke 1. Jadi posisi ke 0 tadi itu direpresentasikan sebagai 1. Dan posisi yang kedua ini direpresentasikan sebagai kedua juga. Jadi gini ya, misalkan, nah di sini kan ini 0. Posisi ke 0. Nah ini kalau di oktav itu dia di posisi 1. Nah yang ini seharusnya kalau di sini kan di posisi pertama, tapi kalau di oktav itu dia di posisi kedua. Jadinya ini posisi 2 di baris ke 1. Nah, ini 0 karena syarat awalnya, kemudian S 3,1 juga 0. 0 ini bukan 0 nih, oh 0. Kemudian di S 4,1 ini juga 0 dan S 5,1 ini juga 0. Nah, ini merupakan kondisi awalnya. Kemudian, kita menggunakan looping lagi untuk mengetahui berapa sih suhu di setiap perubahan posisi dan waktunya di tengah-tengah tadi. Nah, ini misalkan kita ini dulu ya, nah, gini. Kemudian, biar tidak terlihat, maka zerosnya kita gini, jadi gini. Kita ginikan dulu. Kemudian, kita menggunakan looping for untuk memproses terhadap posisinya. For I sama dengan 2 sampai N-1. Nah, kemudian kita masukkan juga syarat batasnya. Kalau di S yang pertama itu adalah 100 dan di S terakhir atau S6 itu adalah 50 agar nilainya selalu terkontrol oleh suhu di ujung-ujung batang selama looping berlangsung. Nah, berarti di sini S 1, P kita definisikan dulu P-nya. P-nya itu adalah 0. Jadi P ini baris keberapa? Nah, P-nya itu sama dengan 0, biar dia baris ke 1, jadi di sini nanti ada P sama dengan P plus 1. 1, P ini kan 100 ya. Kalau di ini ya, yang sebelah kiri 100. Kemudian yang di titik ke-6, 6, P itu sama dengan 50. Titik koma. Kemudian untuk mencari I atau posisi selanjutnya, maka dalam metode PDB eksplisit PDB eksplisit ini kita gunakan rumus S I, P plus 1 plus 1 dalam kurung sama dengan S IJ ditambah lambda dikali S I plus 1, J min 2 dikali S 1, J dikurangi 2 dikali
S I, J ditambah S I min 1, J. Oh, I min 1, J. Ini. Ya, begini. Benar. Jangan lupa, setelah looping for, maka kita harus menyelesaikan dengan and for. Nah, tampaknya masih error karena ada beberapa yang belum diselesaikan. Kan ini terhadap posisi ya, masih terhadap posisi. Nah, sedangkan di dalam PDP explicit ini, posisi dan waktu itu bareng. Jadinya kita harus mendefinisikan juga for-nya untuk looping terhadap waktu. Nah, ini for-nya dari M, kita misalkan M. Itu dari waktu ke 0 sampai delta T, sampai T akhir min delta T. Jadi, dari 0 sampai T akhir min delta T. Nah, kemudian untuk syarat P ini, jadi di atasnya for yang ini. Sebentar kita rapikan dulu sintaknya agar mudah. Ini untuk V, kemudian N for-nya di sini juga ada. Nah, di sini ada N for. Nah, kita berarti di sini ada P sama dengan P1. Ini setiap M-nya naik atau waktunya naik, maka P juga akan naik 1 atau posisinya naik 1. Seperti yang saya katakan tadi bahwa perubahan posisi dan waktu ini saling beriringan. Kemudian dari looping ini, coba kita ini dulu ya, Diran. Nah, ternyata masih error. Sebentar. Min 2, barangkali rumusnya salah. Kita coba lihat dulu. I, J ya. Yang ini ternyata, ini bukan 1, tapi I. I, J. Nah, ininya juga cuma 1. Ini double. Nah, ini 2 kali S. J plus S I min 1, J. Coba kita run lagi. Oh, ininya kurang 1. Nah, yang masih error line 23. Yang salah ini line 23 jadi Chris must be real. I, J ditambah lambda dikali S I plus 1, J min 2 kali SIJ ditambah S I min 1, J. Oh, nampaknya masih ada kendala. Kita coba lagi. Tetap di line ini berarti rumusnya ini ada yang salah ya, teman-teman. Dikali plus 1, J min 2 dikali SIJ ditambah S. Coba kita ketik lagi S dalam P plus 1. P plus 1 sama dengan S
IJ, kemudian ditambahkan lambda dikali S I, I plus 1, koma J dikurangi 2 dikali S I, J ditambah S I min 1, J. J ditambah lambda I plus 1, I min 1, 2 kali SIJ. Nampaknya masih terjadi error. Kita ulang lagi. Dimulai dari P0, jadi setiap M-nya naik, maka P juga naik 1 posisinya. Nah, M-nya itu dari 0, delta T, T akhir, min delta T. Nah, untuk yang kedua itu, dari log looping terhadap posisi adalah I 2 sampai N min 1. Yang pertama S1, P. Ya, 1,1-nya adalah 100 dan 6,1-nya adalah 50. Kemudian untuk rumus PDP-nya itu I P plus 1 sama dengan SI, J plus lambda dikalikan SI plus 1, J min 2 kali SI, J ditambah SI min 1, J. Oh, J-nya kita belum ini. Oh iya, J-nya kita belum definisikan. Karena kita definisikan baru. J-nya itu jadi P. Jadi, ininya J-nya itu diganti P. Coba ya. Kita ganti dengan P. Ini P. Ini P. Dan ini P. Coba kita lihat lagi. Nah, benar. Jadi, di sini terdapat, ya ini adalah perulangannya atau loopingnya. Nah, untuk melihat itu, kita bisa merepresentasikan suhu itu di gambar. Dalam bentuk gambar. Nah, perintahnya itu ada figur 1 dengan syarat I sama dengan 1 sampai N. Ini kita yang pertama adalah mempresentasikan suhu. Jadi setiap posisinya berubah, maka suhu di setiap titik akan diketahui juga. Jadi I sama dengan 1 sampai N, kemudian gunakan looping for J sama dengan 1 sampai T akhir per delta T. Kemudian plot I, S I, J berarti ya hold on N4, jangan lupa N4-nya, kemudian kita hold off.
Coba kita buat. Nah, ternyata belum benar karena seharusnya J-nya ini diganti dengan P misalkan. Karena kita sudah mendefinisikan ulang bahwa eh, J-nya itu adalah P. I, J, J. Nah, ini P-nya P. Oh, ini kurang satu. Coba lagi. Nah, nampak di sini bahwa dalam figur satu yang saya ulang kembali mempresentasikan suhu. Jadi setiap posisinya berubah, maka suhu di setiap titik akan diketahui. Nah, ini titik yang pertama. Kan yang ini udah diketahui ya. 100, yang ini 50. Jadi yang ini ada setiap berubah itu ada yang dari 0 sampai sekitar 50 derajat. Kemudian yang ketiga ini, keempat dan kelima. Kemudian yang kedua ada figur 2 yang mempresentasikan suhu setiap waktu berubah, maka suhu juga akan berubah. Yang figur pertama tadi kan setiap posisi berubah, suhu berubah. Yang ini setiap posisi berubah, yang ini setiap waktu berubah, maka suhu juga akan berubah. Kita coba lihat. Nah, ini untuk P-nya. Tadi kan kita sudah definisikan bahwa J itu diganti dengan P. Nah, P-nya itu 1 sampai T akhir per delta T. Kemudian kita gunakan looping for lagi. For I sama dengan 2 sampai N-1. Kemudian plot P, S, I, P. Ya, terus habis itu hold on. Kita N4. For hold off. Nah, kita coba run. Ini figur 2. Nah, kita jadi tahu setiap posisinya berubah itu setiap waktu berubah, setiap waktunya berubah atau naik atau turun, maka suhunya juga akan berubah. Seperti di sini akan naik atau turun, di 20 itu naik atau turun, 30 begitu, 40 dan sampai terakhir 50. Sebelumnya di sini saya akan melanjutkan untuk soal yang berikutnya. Mohon maaf jika di sini sedikit lebih bising karena saya di sini saya akan melanjutkan untuk persoalan nomor 2. Mohon maaf jika di tengah pembahasan soal nomor selanjutnya ini nanti ada kebisingan ataupun gangguan lain karena tadi saya berpindah tempat mencari sinyal yang lebih bagus karena di soal nomor 1 tadi sedikit terkendala. Nah, untuk soal yang nomor 2 kita besarkan terlebih dahulu. Yakni ada 2 soal. Yang pertama, turunkan secara manual bagaimana diagram kupu-kupu atau FFT di FFT atau Fast Fourier Transform. Nah, kita bahas dulu di ininya, di PPT-nya. Sebelum kita melanjutkan soal ke oktav, karena di sini mintanya kita menurunkan manual, jadi kita tidak perlu oktav. Nah, transformasi Fourier sendiri itu memindahkan domain waktu menjadi domain frekuensi. Nah, rumus umumnya F omega sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga Ft dikali E min J omega T dt seperti rumus di sini. Kemudian,
di suatu kasus tidak mungkin titiknya dimulai dari min hingga sampai hingga. Jadi mesti dia itu ada batasnya. Batasnya itu biasanya angka. Nah, kita definisikan kembali menjadi fungsinya menjadi FK sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai N min 1 Fn dikali E minus J 2 pi Kn per N besar. Kemudian E di sini bisa dijabarkan lagi menjadi FK sama dengan sigma, N sama dengan 0 sampai N min 1, Fn, cos 2 pi NK per N, min J, sigma N sama dengan 0 sampai N min 1 Fn, sin 2 pi NK per N. Nah, yang di bagian ini adalah bagian real, dan di bagian ini adalah imajiner. Jikalau kita merepresentasikan dari fungsi ini, maka untuk fungsi cos akan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, kemudian yang sin akan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, dari fungsi ini terlihat bahwa ada beberapa titik yang sebenarnya itu adalah kayak pencerminan gitu. Misalkan di sini 1, di sini 5. Jadi sebenarnya FFT itu nanti tujuannya itu tidak menghitung semuanya, tidak seperti DFT, namun hanya salah satunya saja. Nah, misalkan di sini ada titik 1 sama 5 itu dianggap posisinya sama. Kemudian ada titik 2 dan 4. Kemudian di sini ada titik tengah. Jadi misalkan dia dilipat, maka lipatannya itu akan menempati titik yang sama. Kemudian untuk yang di kurva sin itu juga begitu. Yang satu ini itu sama dengan 5. Kemudian yang 2 sama dengan 4. Dan 3 ini merupakan simetri lipatnya. Jadi kalau sin ini kita lipat, kemudian kita lipat ke atas. Jadi 2 kali lipatan. Kalau misalkan yang cos ini cuma 1 kali lipatan saja. Nah, kemudian dengan menggunakan perhitungan yang cukup kompleks, maka dari fungsi ini dan ini akan didapatkan rumus seperti ini, F2K dan F2K plus 1. Nah, untuk yang ini biasanya digunakan untuk yang nilainya genap. Nah, untuk ini biasanya digunakan di nilai yang ganjil. Dengan GN sudah didefinisikan sebagai ini dan HN sudah didefinisikan seperti ini. Kemudian di sini ada diagram atau algoritma kupu-kupu. Nah, cara untuk menyusun algoritma ini. Oh, sebelumnya, algoritma ini merupakan penjabaran dari fungsi-fungsi yang telah didefinisikan ini. Jadi, algoritma kupu-kupu merupakan penjabaran dari F2K dan F2K plus 1. Nah, di sini, misalkan kita mau mencari F0, F0 ini. Nah, berarti caranya gini. Sebelumnya, untuk inputan dari algoritma kupu-kupu ini, harus dia bisa dibagi 2 dan separuhnya lagi dia bisa dibagi 2 sehingga inputannya ini memenuhi fungsi 2 pangkat N. Begitu, kemudian nanti bisa kita proses secara manual. Sebentar, kita perlebar dulu. Jadi gini, yang pertama perhitungannya begini untuk algoritma kupu-kupu. Nah, misalkan kita mencari F0 atau outputnya di sini. Caranya itu adalah ini bertindak sebagai B1 yang ini ujung ini. Ya, kita menghitungnya itu dimulai dari titik yang sebelah kanan ya ini. Sepasang titik yang di sebelah kanan. Nah, ini B1, ini B2. Berarti caranya untuk menghasilkan F0 itu adalah bentar. Sebentar. F0 FU sama dengan B1 ditambah B2. Kemudian, nah ini tadi kan B1 ya, ini B2. Kemudian B1 itu tersusun dari ini A1, ini A2. Dan ini A1, ini A1, A2, A3, A4. Jadi ini A1, ini A2, ini A3, ini A4. Dan B1 ini tersusun dari A1 ditambah A3. Jadi gini. Sebentar.
eh, B1 sama dengan A1 ditambah A3. A3. Jadi gini, seret-seret gini. Dia memberikan space satu titik. Nah, kemudian yang B2 berarti bisa kita tulis, dihapus saja fotonya ini karena mengganggu. Kemudian B2-nya berarti kita bisa tulis A2 ditambahkan A4. Nah, kemudian dari gambar ini, sebentar maaf, dari gambar ini juga terlihat bahwa B1 kan yang ini ya tadi. A1 kan yang ini ya tadi. A1 ini tersusun dari inputan frekuensi 0 dan F4. Berarti ini kan sama ini garis yang ini. Jadi bisa dituliskan A1 itu dari F0 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 langsung gini aja ya. F0 ditambahkan dengan F4. Nah, F4 ini. Nah, namun sebelum itu di sini terlihat dia itu semua titik yang ada di atas ini, dia di atasnya W0. Jadi, ini harus dikalikan dengan W0. Kemudian untuk A2-nya itu dari A2 kan ini ya, A2-nya yang ini. Jadi, dia tersusun atas F1 ditambahkan dengan F5. F1 ditambahkan dengan F5. Jangan lupa dikali juga dengan W0. Kemudian untuk yang A3 itu dari inputan F2 ditambahkan dengan F6. Jadi, untuk A3 itu sama dengan F2 ditambahkan F6. Jangan lupa dikalikan dengan W0. Dan yang terakhir itu adalah F4. F4 ini bukan F4, F3 ya. Kan di sini ya A4-nya. A4-nya itu sejajar dengan F3. Jadi A4 ini disusun dari F3 ditambahkan dengan F7. Jadi A4 sama dengan F3 ditambahkan dengan F7. W0. Nah, kemudian disusunlah ini B1, B2 dari persamaan yang awal ini, persamaan yang B1 ditambah B2. Jadi kan gini ya, misalkan kita tulis lagi. Sebentar, kita copy dulu. Terus kita Ctrl V. Misalkan ini kan B1 tambah B2, jadi gini kan, A1 ditambah A3. Terus ditambah lagi sama A2 ditambah A4. A2 ditambah A4. Nah, lebar biar ini. Terus kemudian kita masukkan satu-satu. A1-nya berapa, A3-nya berapa. Kayaknya ini agak panjang deh, biar nanti cukup, soalnya agak panjang. Nah, A1-nya itu adalah F0 ditambah F4 dikali W0. Kita copy. Atasin ditambah W0 ditambahkan A3-nya itu F2 ditambah F6 dikalikan W0 di Oke, kemudian
ditambahkan A2. A2-nya itu F1 ditambah F5 dikalikan W0. Copy di sini, Ctrl V, sama dengannya dihapus, ditambah A4-nya ini. Nah, ini kan. Kemudian bisa disimpulkan bahwa sebenarnya ini jika kita susun lagi atau kita sederhanakan lagi, dia akan menghasilkan rumus seperti yang di sini. F2K GN. Nah, untuk yang soal kali ini, yang misalkan kali ini itu adalah mengikuti mode genap yang F2K. Jadi, mengikuti rumus yang ini. Dan sekali lagi, di FFT itu dihitung cuma setengahnya saja. Kalau misalkan pakai algoritma kupu-kupu, terus kemudian disederhanakan menjadi ini, rumus ini, dan ini merupakan perhitungan untuk setengah kurva saja, bukan semuanya. Karena untuk FFT itu merupakan usaha agar rugi komputasinya itu sedikit gitu. Jadi tidak dihitung semua seperti di FT. Begitu penjelasan singkatnya untuk algoritma kupu-kupu. Untuk yang selanjutnya buatkan soal 2B ya, ini buatkan program untuk 5 frekuensi dasar dengan amplitudo terserah. Nah, frekuensi pertamanya adalah tanggal lahir saya, frekuensi kedua bulan lahir saya ditambahkan 10, kemudian frekuensi ketiga adalah tahun lahir dibagi 10, frekuensi keempatnya tanggal lahir ibu, frekuensi ini kelima ya harusnya, sebentar, kelima kok malah ini salah, kelima adalah tanggal lahir Bapak dan pastikan semua frekuensi itu muncul. Nah, kita coba di oktavnya. Nah, yang ini adalah hasil dari soal yang tadi ya. Nah, kita bagi dua gini biar kita mudah dalam memasukkan datanya. Kita buat baru. Sebelumnya kita seperti tadi membuat fungsi untuk membersihkan layar dan memori dengan perintah CLC dan clear all. Kemudian kita save dulu, Ctrl S. Kita beri nama FFT 2B gitu ya. T2B. Nah, kita masukkan dulu apa saja yang diketahui atau syaratnya dulu. Tadi kan kalau misalkan pakai algoritma kupu-kupu, syaratnya inputannya itu harus 2 pangkat sesuatu atau 2 pangkat N atau 2 pangkat S, terserah si variabel sesuatunya itu apa. Nah, di sini kita misalkan sesuatunya itu bernilaikan 3. Kemudian banyaknya titik itu adalah 2 pangkat sesuatu, kan berarti 2 pangkat S. Kemudian kita setting bahwa jarak antara titiknya atau delta X-nya itu sama dengan 0,1. Nah, kemudian kita buat looping for untuk mengetahui kurvanya. Maksudnya kan ini dikasih 5 frekuensi dasar ya. Nah, 5 frekuensi dasar ini digunakan untuk membuat kurva sebelum disatukan menjadi FFT. Jadi nanti ada 5 kurva dan 5 kurva ini akan digabungkan. Nah, penggabungan inilah yang disebut dari penggabungan inilah maka nanti FFT ini berfungsi apakah dari penggabungan ini bisa kembali lagi ke fungsi yang awal atau tidak begitu. Jadi yang pertama ini kita buat untuk
superposisi 5 gelombang dari 5 frekuensi dasar yang telah ditentukan ini. Jadi ada perintah for n sama dengan 1 sampai n. Jadi perulangannya dimulai dari yang pertama sampai jumlah banyaknya titik ini, banyaknya 2 pangkat sesuatu tadi, inputannya. Nah, inputannya kan ada 5 fungsinya. Jadi fungsi yang pertama, kalau misalkan suatu fungsi itu biasanya misalkan sin ya. Sin 2px. Nah, berarti frekuensinya itu adalah 2 karena kalau di SMA dulu bilang bahwa frekuensinya adalah yang bagian 2pi itu. Jadi frekuensinya bernilai 2pi. Nah, kalau ini berarti untuk yang pertama adalah yang pertama tadi kan tanggal lahir Anda. Berarti untuk amplitudonya kan terserah. Kita misalkan amplitudonya 5 dikalikan tanggal lahirnya. Kita pakai fungsi sin. Kemudian tanggal lahir saya kan 28 ya. Nah, 28 dikalikan 2pi. Berarti 56pi. 56pi. 56 dikali pi. Dikali pi dikalikan x. Nah, x-nya di sini kita mulai dari x sama dengan 0. Berarti syaratnya kita taruh di sini. X sama dengan 0. Kemudian fungsi yang kedua adalah f2n sama dengan amplitudenya kita buat 2 dikalikan sin. Sin yang kedua adalah bulan lahir ditambahkan 10. Berarti 1 ditambah 10 adalah 11. 11 dalam kurung dulu 11 dikalikan pi dikalikan x. Kemudian F3-nya kita buat amplitudonya 4 dikalikan sin. Yang ketiga frekuensinya adalah tahun lahir Anda dibagi 10. Berarti 20,2 ya. 20,2. Oh iya, ini tadi dikalikan 2. Yang ini berarti ini 22. 22. Kan 2pi ya. 22, yang ini 40,4. 40,04. 4 dikalikan pi dikalikan x. Kemudian F4-nya, F4n sama dengan 1 dikalikan sin 60. 60-nya dari sini. Frekuensi keempat tadi kan tanggal lahir ibu. Nah, tanggal lahir ibu saya itu 30. Jadi 30 dikalikan 2 sama dengan 60 dikalikan pi dikalikan x. Kemudian untuk F5-nya, F5n, nah itu sama dengan tanggal lahir Bapak ya. Tanggal lahir Bapak saya itu 10, jadi 10 dikalikan 2, 20. Oh, ini amplitude. Amplitudenya terserah kita buat 3. 3 kali sin. Berarti tadi 10 kali 2, 20. Dikalikan pi, dikalikan x. Kemudian untuk penggabungannya kita punya perintah fn. Fn, fungsi n ke n. Nah, itu sama dengan, semuanya ini dijumlah jadi f1n ditambah f2n ditambah f3n ditambah f4n ditambah ya, tambah f5n. Nah, kemudian untuk x-nya itu adalah x ditambah delta x. Jadi posisinya itu dari setiap x kan ya. Nah, x-nya pertama tadi kan 0. Jadi ditambah delta x-nya kan 0,1. Jadi setiap 0,1 dia akan merepresentasikan titik itu. Kemudian di encode. Jangan lupa untuk memberikan
N pada setiap looping for. Nah, untuk melihat grafik ini, grafik-grafik dari setiap fungsi ini, maka kita bisa gunakan perintah figur 1, misalkan kita namai figur per 1 untuk fungsi pertama. Untuk fungsi pertama yaitu N sama dengan 1 sampai N. Itu sampai N. Kemudian plot N, Fn. Nah, ini untuk figur pertama. Kemudian untuk figur kedua dan sampai figur kelima menggunakan perintah yang sama. Namun kita kasih nama yang berbeda-beda. Di copy ya. Bentar. Kita ulang lagi. Copy. Paste di sini kita namai figur 2 untuk kurva kedua, 3 untuk Fn ketiga, kemudian figur empat untuk Fn yang keempat, kemudian figur 5 untuk Fn yang kelima, dan yang terakhir adalah figur 6, yang ini untuk gabungan dari figur 1 sampai figur 5. Nah, oh ya. Karena ini figur 1, jadi ini tambah 1 dulu. Maaf, lupa. Ini 2. Ini F3. Kan terhadap setiap figur ya. 3. Jadi kita harus menyebutkan juga ini untuk figur keberapa. Gitu. 5 dan ini Fn. Benar. Kita coba play. Nah, namanya masih ada ini ya. Oh, ini. Coba kita play. Nah, kita coba lihat. Otomatis akan muncul dari figur 1 sampai figur 6. Nah, ini figur 5, ini figur 4, ini figur 3, ini figur 2, ini figur 1. 1, saya ulang lagi, terus ini 2, terus ini 3. Kita close dulu karena ini kan sudah tahu ya berapa gimana gambar setiap figurnya. Tapi di sini masih ada kendala di figur 6. Kita benarkan dulu figur 6-nya itu. Oh, ini nggak pakai ini Fn gini. Coba ya kita lihat lagi di figur 6-nya. Nah, figur 6-nya adalah penjumlahan dari F1 sampai F5. Ternyata terlihat seperti ini, teman-teman. Terlihat bahwa grafiknya seperti ini. Atau ini merupakan grafik gabungan dari fungsi-fungsi yang telah kita definisikan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke bagian, kan diperoleh gabungan grafik fungsi. Nah, dengan menggunakan metode FFT atau ya metode FFT dapat dilihat bahwa dari grafik itu bisa menerjemahkan balik fungsi awal atau tidak. Jadi kita bisa tahu apakah grafik itu bisa ya dibalikan lagi ke fungsi semula dari F1 tadi gini, F2 gini, bisa ya gitu. Jadi kita pertama
eh, kita masukkan dulu rumus-rumus yang ada di FFT berdasarkan PPT yang tadi. Yang ini sebelumnya kan udah ada beberapa rumus ini yang untuk genap, untuk ganjil gitu. Jadi kita masukkan dulu sebentar. Ya. Yang pertama adalah nilai W. Kan tadi selalu ada W0, W0 itu apa gitu. Nah, W itu adalah E pangkat min 1 pangkat setengah, ini dalam kurung. Kemudian dikalikan 2 kali pi per n besar. Sekali lagi mohon maaf ya kalau misalkan banyak bisingnya karena di tempat yang tadi itu sinyalnya kurang bagus. Jadi saya berpindah ke sini dan di sini sinyalnya bagus, namun ada banyak bisingnya ya. Mohon maaf sekali lagi. Kemudian kita gunakan looping. Nah, loopingnya itu yang ini dulu, memasukkan rumus yang ini, F2K sama F2K plus 1. Ini definisikan dulu atau di looping terlebih dahulu. Jadi kita gunakan looping for n sama dengan 0 sampai n per 2 dikurangi 1 dengan gn-nya. Nah, gn-nya bisa kita lihat bahwa fn n plus 1 plus fn n plus n per 2 plus 1, kemudian hn-nya fn n plus 1 min fn, min fn n plus n per 2 plus 1 dikalikan W pangkat N. W pangkat N. F2K1 kita memanipulasi indeks ya. Kalau misalkan di sini kan F2K plus 1. Jadi kalau di oktav ini misalkan langsung nggak pakai tanda plus ya. Supaya nanti tidak error gitu. Jadi F2K plus 1-nya itu F2K plus 1 ditambah HN dikalikan W pangkat 2 kali K dikali N. Dikalikan N. Kemudian F2K-nya itu sama dengan F2K plus GN dikalikan W pangkat 2 kali K kali N. 2 kali K kali N kecil. Nah, di sini kan ada F2K1 ini. F2K1 sama F2K. Nah, kita kan belum tahu itu nilainya berapa. Maka kita definisikan lagi. Definisikannya itu adalah F2K1 sama dengan 0 dan F2K sama dengan 0. Nah, di sini kenapa satu lagi pertanyaan, kenapa di sini n plus 1, sedangkan di sini kan nggak ada plus 1 plus satunya ya? Karena ini menjadi data simpanan matriks pada oktav karena di oktav tidak mengenal angka 0 sehingga dimulai dari 1.
Nah, gini, kemudian jangan lupa untuk N4. N4. Nah, N per 2. Karena di FFT itu yang dihitung cuma setengahnya saja. Jadi, sebelumnya ini ada for-nya lagi. Nah, for K sama dengan 0 sampai N per 4, N per 4 minus 1. Di sini ya, kita rapikan dulu biar bagus. Belum N4. Nah, gini. Yang awalnya itu N per 2, jadi di sini ada N per 4 lagi, agar yang dihitung hanya separuhnya lagi. Ini di dalam ya syaratnya, karena dia ikut beriterasi. Sehingga ditaruh di bawah si 0B. Sebentar, dirapikan dulu. Nah, karena for-nya ada 2, maka sini juga ada N4 lagi. N4. Nah, setelah N4 yang pertama ini, konsekuensi dari N plus 1 tadi, maka di sini ditambahkan P sama dengan P plus 1. Plus 1. P plus 1. Kemudian kita kasih perintah FP. Absis F2K. 2K. Kemudian P plus 1 ya. P sama dengan P plus 1. Yang di sini FP absis F2K 1. Jadi konsekuensi dari plus 1 tadi, setiap F2K sama F2K 1 itu didefinisikan lagi P-nya. P-nya P plus 1 gitu. Jadi dia agar tidak error. Kemudian N4. Nah, di sini kita bisa melihat fungsi yang setelah digabungkan itu akan bisa kembali atau tidak dengan figure 7. Figure 7. Nah, tadi terakhirnya 6 ya, figure 7. Nah, di sini ada K sama dengan 1 sampai N per 2. Jadi, dimulai dari pertama sampai input titik per 2. N, banyaknya titik per 2. Kemudian plot K, FK. Coba kita run dulu, apakah jalan. Mesinnya masih belum. Coba kita ulang lagi. 1 setengah 2 pangkat 4 N. P sama dengan 0. Sebelumnya kita nggak bisa, kan ini P-nya yang di dalam sini belum didefinisikan ya. Jadi setelah ini kita definisikan dulu P sama dengan 0. Coba kita play lagi. Kita play lagi. Line 44. Ini di sini ya.
min 1, 1, 0, F2K 0, 0, N per 2 min 1, GN-nya Fn N plus 1 plus 1, kemudian Fn N plus 1 min Fn N plus N per 2 plus 1 dikalikan W pangkat N, F2K 1-nya sudah didefinisikan, N kemudian F2K-nya juga sudah didefinisikan, tinggal masukkan ke dalam rumus. 2K1 N4. Coba ini pakai kurung lagi, misalkan begini. Nah, misalkan kita ini dulu, yang ini jangan bekerja dulu, Ctrl R. Kita coba run, apakah terlihat? Ctrl R. Oh, berarti bisa diketahui bahwa yang salah ini di yang FFT-nya ya, teman-teman. Jadi kita ulang lagi. Pangkat min 1 pangkat setengah dikalikan 2 kali Pi per N. N-nya udah tahu kan 2 pangkat S. Misalkan di sini, nah di sini udah salah. Jadi N-nya udah diketahui kan? N-nya 8. Jadi yang belum diketahui itu E sama Pi. Coba misalkan kita di sini E sama dengan 2,72. 72 dan Pi-nya sama dengan 3,14. Masih salah juga. Kalau misalkan di oktav seharusnya Pi sama I-nya itu sudah langsung terdeteksi sebenarnya. Saya teliti kembali. Coba ya kalau misalkan uncomment. Nah, di sini R per 2 dulu deh, sama-sama R per 2. Sama kan? Kalau misalkan P-nya masuk for, coba dulu kita cut. P, coba dulu. Di 4-4-nya yang salah. 4-4 itu ini for K-nya.
Nah, ini coba kita tulis lagi di sini kali ya. N-nya sama dengan 8. Dari sini kan bisa kita lihat nih, N-nya 8. Coba kita play lagi. Hmm, hmm. Seharusnya mungkin dari saya sendiri ada codingan yang salah, jadi sehingga tidak bisa bekerja. Tapi eh, kesimpulannya, kalau misalkan sudah digabung itu bisa dikembalikan lagi ke fungsi awal, begitu. Jadi mohon maaf karena codingannya ini tidak bisa terselesaikan. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan di poin nomor yang ketiga. Kita share screen dulu. Di sini PowerPoint-nya. Kita fullkan soal bahwa membangkitkan bilangan random semu dengan rumus Z sama dengan ZA plus C mod M. Nah, untuk soal yang A, membangkitkan bilangan dengan nilai M adalah tahun kelahiran saya, nilai eh, A adalah tanggal lahir Anda, dan nilai C adalah nilai bulan kelahiran Anda. Kemudian membangkitkan bilangan random 20 angka dimulai dari tanggal kelahiran ibu Anda. Nah, untuk itu kita coba ke Oktav dulu. Nah, ini Oktavnya sudah terbuka. Langkah yang pertama yakni membersihkan layar dan juga memori dengan menuliskan perintah CLC, kemudian clear all. Nah, kita Ctrl S untuk menyimpannya terlebih dahulu. Kita akan memberinya nama bilangan random. Nah, kemudian kita masukkan data-data yang telah tertulis pada soal. Yang pertama adalah nilai M adalah tahun kelahiran. Jadi M sama dengan 2002. Kemudian nilai A adalah tanggal lahir Anda. Ya kan, nilai A. Nah, nilai A berarti 28. Kemudian nilai C adalah nilai bulan kelahiran Anda. Berarti C-nya sama dengan 1. Kemudian membangkitkan bilangan random 20 angka dimulai dari tanggal kelahiran ibu. Berarti Z itu adalah bilangan acak awal atau awalan dari pengali A. Jadi Z-nya adalah 30. Kemudian berapa kali iterasi itu kita namai sebagai N, yaitu 20. Kemudian kita masukkan semua yang diketahui ini pada rumus yang telah disediakan di soal. Jadinya kita gunakan looping for I sama dengan 1 sampai N, kemudian Z. Nah, untuk penulisan mod pada oktav itu ada perintah tersendiri, yakni seperti ini. Mod, kemudian Z dikali A, Z dikalikan A, plus C, jadi begini. Terus di koma dengan M. M-nya atau modulonya 2002 tadi. Jangan lupa setiap looping yang kita gunakan for, maka kita harus menutupnya dengan and for. Seperti ini, kita coba lihat hasilnya bagaimana. Change directory. Nah, nampak bahwa
nampaknya ini masih belum dimulai dari angka kelahiran ibu. Berarti kita manipulasi dulu. Nah, di sini kan nampak masih awalnya 841. Jadinya kita misalkan ini jangan Z dulu. BA awal gitu atau bilangan awal. Kemudian Z besar sama dengan BA awal. Nah, ininya kita ganti Z, tetap Z ya, tetap Z. Kemudian kita play. Nah, jadi seperti ini, terlihat bahwa 30-nya sudah di pertama, kemudian langsung 841 sampai 239. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke persoalan yang terakhir di ujian fisika komputasi ini. Kita coba share screen dulu. Untuk yang soal 3B adalah buat gambar dengan ukuran 100 dikali 100 piksel, buat bentuk sembarang di dalam gambar ukuran tersebut. Bangkitkan bilangan random dengan X maksimal 1000 dan Y maksimal 1000 juga. Nah, nilai M yang dibangkitkan adalah 1 juta X dan 1 juta Y. Tentukan luasan bentuk tak tentu yang sudah dibuat dengan menggunakan konsep bilangan random. Nah, kita coba di Octave, kita buka lembar baru. Langkah yang pertama yakni membersihkan layar dan memori dengan mengetikkan perintah CLC, titik koma, kemudian clear all. Kemudian kita Ctrl S, kita kasih nama ini random 3B gitu ya. Nah, kemudian di sini niat saya adalah menggambarkan bentuk seperempat lingkaran. Yang pertama, dengan menggunakan rumus bilangan random tadi, maka sebelumnya kita masukkan dulu apa yang diketahui. Jadi, di bilangan random tadi ada modulo atau M. Kita buat 1 juta. Karena nilai M yang dibangkitkan adalah 1 juta X dan 1 juta Y. Jadi dimasukkan M-nya adalah sebesar 1 juta. 1 juta. Kemudian ada faktor pengali atau kita kasih nama FP. Nah, FP ini sebesar terserah karena di sini gambarnya terserah ya. Jadi kita buat 30 karena mengikuti soal yang tadi yaitu faktor pengalinya 30 dengan tanggal lahir ibu saya. Kemudian ada K atau konstanta yang bersyarat. Nah, K-nya ini pakai terserah juga dan saya menginputkan angka 1 karena bilangan bulan saya lahir. Kemudian BA awal. Nah, BA awalnya ini juga 30. Kemudian X sama dengan BA awal. Kita tuliskan rumus dari bilangan random, yaitu X sama dengan mod. Seperti aturan yang tadi bahwa modnya itu ditaruh di bagian depan. Jadi mod dalam kurung faktor pengali dikalikan X ditambah K, M. Nah, coba kita run dulu apakah sudah nampak ininya. Nah, ternyata sudah nampak bahwa di sini
diperoleh random dari nilai X-nya itu adalah 901. Nah, untuk menghitung berapa luasannya, maka kita perlu menggambarkan terlebih dahulu bagaimana gambar dari seperempat lingkaran ini. Nah, kita inisialisasi dulu bahwa di dalam seperempat lingkaran itu ada bagian yang membatasi di dalam lingkaran dan di luar lingkaran. Jadi kita looping dulu. Kita gunakan looping for n sama dengan 1 sampai berapa banyak titiknya untuk membatasi itu. Nah, kita sepakati dulu bahwa n max-nya, n maksimalnya itu adalah 1000. Di sini 1000 karena ini, karena X maksimal sama Y maksimalnya itu kan 1000. Jadi kita misalkan N max-nya itu 1000. Kemudian, jadi ini 1 sampai N maksimal. Kemudian, untuk menjalankan agar bisa merepresentasikan gambar seperempat lingkaran ini, maka dibutuhkan nilai X dan nilai Y. Karena seperti kita tahu bahwa untuk mencari luasan lingkaran atau seperempat lingkaran itu, luas juri lingkaran itu X kuadrat ditambah Y kuadrat diakarkan kurang dari sama dengan R. Nah, jadi karena kita tadi sudah mendefinisikan X-nya dengan random atau dengan rumus ini, maka kita tulis X sama dengan X. Kemudian agar lebih mudahnya kita samakan nilai Y dan X-nya. Y sama dengan X juga. Kemudian pakai fungsi if SQRT atau akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 10.000. Ini kan untuk R-nya ya. Aslinya kan R. Nah, R-nya di sini saya beri nilai 10.000. Jadi di sini kita inisialisasi dulu 10.000. Kemudian maka plot X, Y itu dengan menggunakan tanda berwarna green. Nah, kemudian titik dalam sama dengan titik dalam ditambah 1. Kemudian jika salah, berarti ini belum end-if ya. Jika else, maka plot X, Y itu dengan titik red. Gitu. Terus baru end-if dan di sini jangan lupa dikasih hold on. Nah, setelah for jangan lupa ditutup menggunakan and-for. Nah, coba kita lihat dulu apakah programnya sudah bekerja. Nah, mungkin ini agak lama ya. Nah, ternyata masih error. Nah, sebelumnya di fisika komputasi praktikum, kita juga diajari untuk menghitung nilai pi dari seperempat lingkaran ini. Nah, ini belum ditutup pakai hold off. Kemudian, kita dalam mencari pi itu ada rumusnya bahwa pi sama dengan 4 dikalikan titik dalam per n maksimal. Nah, kemudian untuk merepresentasikan gambar tadi, maka bisa menggunakan perintah fprintf tanda petik %,
8,4 F garis miring yang ini, maksudnya. Kemudian N aksen, koma, Pi, tutup kurung. Nah, untuk menghitung luasnya, luas dari seperempat lingkaran, maka seperempat, karena luas lingkaran kan rumusnya pi r kuadrat. Nah, kalau misalkan luas seperempat lingkaran, jadinya seperempat dikali pi dikali r kuadrat. Nah, kita coba di line 18, titik dalam. Oh, ya, titik dalamnya itu kita belum didefinisikan. Titik dalamnya itu sebelumnya dikasih nilai 0. Agar tidak terjadi perulangan seperti itu, maka kita kasih titik koma. Coba kita run lagi. Nah, di sini terus melooping titik dalam dan luasannya sampai sebanyak yang dibutuhkan atau yang tertera di sini. Dan representasi gambarnya seperti ini. Nampaknya terdapat kesalahan di dalam coding saya sehingga gambarnya tidak terlihat. Dan mohon maaf sebelumnya jika saya belum bisa atau kemudian setelah dilakukan itu tadi ternyata gambarnya masih berupa titik dan belum terlihat sempurna. Hal tersebut karena mungkin dari sintak yang saya ketikkan ini terdapat kesalahan atau terdapat kendala. Kita coba lagi, ternyata masih belum bisa keluar. Sebenarnya kalau semisalkan sintak ini benar, maka dia akan menghasilkan gambar seperempat lingkaran dan luasnya juga akan muncul di sini. Muncul di setelah R ini. Namun, karena mungkin ini Nmax-nya lama ya. Nmax-nya kan kita buat 1000. Jadi agak lama. Muncul luasannya. Nah, kalau di sini sudah terlihat tadi luasannya itu akan nampak dan tapi di sini gambarnya tidak bisa nampak. Sekian presentasi dari penyelesaian ujian akhir Fisika Komputasi 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.